Halo teman-teman, selamat datang lagi bersama kami Freon Balap Official. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedang mengerjakan yaitu pemasangan AC Gree inverter, yaitu AC Gree setengah PK. Nah, pada kesempatan kali ini pula kami dipercayakan untuk memasang AC di rumahnya Bapak Ari dan Ibu Betty di kawasan Pengayoman, Tangerang Kota ya teman-teman. Dan jangan lupa simak terus video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ikutin terus video kami sampai selesai. Dukung terus ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah naikin beberapa alatnya sebenarnya sudah naik semua ya teman-teman, karena ini berada di lantai 2. Saya masang ada 3 unit yang kami pasang pada kesempatan liputan kali ini. Ini saya mulai buka kardusnya, unboxing ya teman-teman ceritanya ya. Ini kami bongkar satu persatu unit indoornya. Saya keluarkan dan tetap saya lapisi supaya unit indoornya tidak tergores, supaya tetap rapi sampai di tangan konsumen. Nah, ini saya mulai persiapan buka. Oke teman-teman, simak terus. Di sini saya percepat ya videonya supaya tidak jenuh dan tidak monoton teman-teman ya. Nah, di sini saya udah kegerahan nih. Akhirnya saya lepas aja, mulai saya buka baut casing di indoornya. Satu persatu saya lepas. Ya, di sini saya lepas casingnya karena saya ingin saat pemasangan tidak ada bercak tangan yang bertempel pada bodi casing indoor AC ini, dan AC yang terpasang nantinya tetap rapi sampai serah terima dan memudahkan. Kalau saya untuk pemasangan, saya ada beberapa tipe AC yang bisa saya buka casingnya, itu mempermudah proses pemasangan. Pastinya saya bongkar terlebih dahulu. Dan di sini saya buka untuk penutup tekanan. Biasanya kalau AC baru tuh di dalamnya ada gas ya teman-teman ya. Ada gas ya, untuk menjaga supaya tidak korosi ya mungkin. Nah, ini saya buka, saya lepas. Di sini pun saya mulai memikirkan ukurannya berapa bentang sayap dari nameplate unit indoor ini, bracketnya. Nah, oke, sekarang mulai bolak-balik untuk memikirkan ini berapa nih jaraknya dari indoor, dari plafon turunnya itu biasa saya kasih di 15 cm. Nah, di sini udah memikirkan. Dan sebelum naik, nah ini saya pindah untuk saluran drainase. Nah, untuk Gree ini bisa fleksibel ya teman-teman, bisa di sisi kanan ataupun kiri. Nah, untuk penyu ada karetnya untuk penutup drainase, jadi jangan lupa dipasang lagi. Saat dicabut satu sisi, yang dicabut itu dipasang lagi untuk sisi yang dipindahkan tadi, supaya drainasenya tidak bocor nanti setelah pemasangan. Nah, untuk menyumbat ini saya menggunakan air sabun supaya tidak keras dan nanti masuknya hingga bisa ke dalam, dan tersumbatnya itu benar-benar presisi ya teman-teman, tidak ada celah untuk air netes. Nah, setelah menggunakan air sabun, di sini apa yang akan saya perbuat, simak terus teman-teman. Nah, nih ngapain nih saya tuh, aduh sibuk sendiri kayaknya tuh ya, diapain tuh sama dia. Saya pun ketawa melihat video saya sendiri. Nah, ngambil apa tuh? Oke, simak terus teman-teman ya. Saya pakai tangga supaya tidak merepotkan yang pemilik rumahnya. Nah, saya ambil meteran, saya ukur. Nah, bentang sayapnya ini untuk memastikan jarak dari sambungan Apple ini berapa sentimeter. Ini tentunya saya tulis dulu. Saya biasanya nulisnya di tangan, tapi ada beberapa kasus sekarang saya tulis di tangan. Begitu tangan saya keringetan nih, catatannya hilang, ngukur lagi. Tapi nggak apa-apa lah, ini sebagian dari cerita ataupun sebagian dari proses cara saya pemasangan ya seperti ini teman-teman. Silahkan kalau mau diikutin cara saya ini ya, sedikit mungkin nyebutnya aduh
nggak profesional banget nih, cuman saya nyaman dengan cara ini keseharian saya dalam mengeksekusi instalasi AC di lapangan. Nah, di sini saya udah naik tangga. Saya lihat lagi nih ukuran tadi yang saya ukur di bawah. Nah, saya pastikan untuk kemiringannya, jarak dari plafon, dan jarak antar sambungan ketemu pipa juga drainase ini juga saya mulai perhitungkan. Dan ini mulai saya ukur. Nah, informasi ya teman-teman, ini AC yang saya pasang ini instalasi pipanya pun yang menyiapkan saya. Saya di sini menggunakan kabel 3x1,5 produk dari Eterna. Nah, jadi awalnya ini waktu instalasi awal saya yang menyiapkan. Jadi kalau ada kesalahan ini pasti saya ngomelin yang masang pipa. Yang masang pipa siapa? Yang masang pipa ya saya sendiri. Nah, di sini bobokannya ternyata ada selisih teman-teman. Ada selisih kurang lebih hampir 15 cm, yaitu untuk drainasenya. Drainasenya ini drainasenya kurang turun sedikit, dan sambungan Apple indoornya itu terlalu panjang. Akhirnya saya merubah sedikit bobok. Sebenarnya ini bukan murni kesalahan saya sih sebenarnya, karena saya kurang komunikasi dengan teknik sipilnya. Seharusnya titip pesan ke beliau itu, Pak, nanti kalau di plester batasnya di sini, dan ternyata saya tidak pesan. Akhirnya ditutupnya ya lumayan panjang. Akhirnya ya saya bobok sedikit, nggak masalah, itu udah pasti terjadi di lapangan. Tapi masih kategori wajar ya teman-teman. Nah, setelah saya pasang nemplate bukan nemplate, saya pasang mounting plate indoornya. Sekali lagi saya memastikan ukuran antara pipa sambungan high press dan low press ini selisihnya berapa senti, dan saya ukur ulang supaya nanti tetap presisi ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Untuk drainasenya masih saya tutup, drainase instalasi dalam temboknya, supaya tidak termasuk kemasukan dari puing ataupun serpihan yang dapat menyumbat drainase air AC itu sendiri. Nah, di sini saya mulai mempersiapkan untuk memotong panjang sambungan Apple indoor. Ya, nah di sini saya mengukurnya. Saya tandain di titik bayangan di belakang pipa ya teman-teman ya. Nah, saya buka menggunakan cutter pisau ya, pisau cutter. Nah, setelah saya buka air plugnya, saya potong yang sudah saya tandain menggunakan cutter pipa. Oke. Nah, setelah pipa high pressnya terpotong, sekarang bergantian pipa low pressnya saya potong nih teman-teman di sini. Nah, di sini saya ada kejadian nih teman di sini. Jadi pipa high pressnya itu ternyata keluar air. Ada air. Nah, kalau menurut saya ini ada air hujan. Waktu saya pasang tuh sebenarnya saya udah tutup di luarnya. Nah, saya udah tutup, kemungkinan besar itu karena hujan yang begitu deras, sehingga pipa yang di bagian luar itu kemasukan. Ada sipil mungkin ya, bapak tukangnya itu menggeser pipa sehingga ngadepnya ke atas. Padahal saya udah tutupin, arahin ke bawah dan udah saya bungkus plastik. Tapi pas begitu saya balik waktu pemasangan AC, plastiknya udah hilang, nggak tahu mungkin terbang atau diambil atau seperti apa. Akhirnya di sini ada air masuk. Nah, di sini saya lakukan flaring terlebih dahulu, dan kasus ini saya sudah ini teman-teman ya, saya flashing terlebih dahulu. Jadi di bagian atas itu udah saya gunakan freon. Saya menggunakan freon R22. Saya tembak menggunakan freon untuk mengeluarkan udara yang bukan udara tapi air yang ada di dalam pipa yang terperangkap ini. Masih saya tiup, saya isep nih teman-teman ya. Ini ada air tadi masuk. Nah, setelah saya pastikan airnya mulai bersih, sudah saya flashing. Ada sih videonya nanti di segmen yang berikutnya, di tutorial yang lain, masih dalam satu lokasi yang sama. Nanti ada tuh tutorial bagaimana cara saya flashingnya, nanti ada lengkap di situ. Nah, di sini setelah saya flaring, saya pastikan presisi.
pipa low pressnya saya paskan. Jadi saat mengencangkan ini kita jangan dipaksa teman-teman. Jadi masukin pelan-pelan. Apabila dia masuknya nyaman, di situ pasti nanti ketemunya presisi. Tapi apabila keras, dipastikan di situ kurang tepat. Nanti akan ada namanya miss antara nipple dan ininya yang di nipple indoornya. Indukan nipple-nya nanti ada miss, pastinya nanti bisa selek ya teman-teman. Dan situ akan menyebabkan celah kebocoran terjadinya bocornya freon. Di sini saya udah pastikan presisi. Ini tinggal saya kencangkan. Nah, saat mengencangkan ini juga kita harus wajib menggunakan feeling, jangan asal betot sekuat tenaga, karena ketebalan pipa itu ada memiliki ketebalan masing-masing. Tentunya kalau udah sehari-hari menggunakan pipa apa yang kita gunakan, pastinya feeling kita main dan memastikan dengan kekuatan sekian ini udah saya rasa udah cukup. Nah, karena di sini saya belum menggunakan tool pendukung seperti kunci ataupun tang torsi ya teman-teman. Tang torsi itu presisi sekali untuk mengencangkan, cuman karena saya keterbatasan biaya saya belum mampu untuk membelinya. Semoga nanti ke depan bisa untuk membeli dan lebih profesional lagi dalam bekerja. Oke, simak terus teman-teman. Nah, di sini saya mulai memastikan Hermaplek yang bawaan unit di indoornya supaya tidak terkilir. Jadi saya ulur pipanya. Jadi pipa high press dari indoornya ini posisinya saya bikin ada di bawah. Oke, dan setelah pipanya sudah saya kencangkan, di sini saya mulai mengoneksikan drainase. Drainasenya ada di sebelah kiri. Kalau saya menghadap ke AC teman-teman, di sini saya sudah saya pangkas secukupnya. Tetap drainasenya lancar, saya perhitungkan. Nah, setelah saya saya potong. Di sini saya ganjel menggunakan tang potong ya teman-teman, supaya tetap untuk area kerja mengencangkan nipple ini tetap geraknya si kunci Inggris ini tetap nyaman. Nah, di sini saya mulai menyiapkan untuk jalur lain dari kontrol dari unit indoor ke outdoor. Saya menggunakan kabel 3x1,5 produk dari Eterna, murni tembaga. Untuk kabel warna biasa ada 3 warna di sini ya, ada grounding, ada coklat dan biru. Oke teman-teman, di sini saya udah saya udah masukkan, udah saya potong. Nah, di sini saya memastikan mengencangkan dari pipa high pressnya. Tadi baru saya masukkan dan ini saya sudah mulai mengencangkan. Dan setelah saya kencangkan pipa dari high pressnya ini, mulai saya rapikan bagian Hermaplek yang bawaan dari unit indoor aslinya. Di sini saya mulai pangkas secukupnya, tetap ketemu antara Hermaplek bawaan unit indoor yang warna hitam dan Hermaplek warna putih bawaan pipa instalasinya. Nah, supaya nanti tidak ada celah miss antara Hermaplek ini, tidak ada celah yang tidak tersambung. Jadi ketemunya saling nimpa. Kenapa? Supaya tidak terjadi kondensasi ataupun ada netesnya air bekas pengembunan hasil kondensasi bocor ya teman-teman. Nah, di sini setelah saya pastikan ngepres, akhirnya saya mulai membalut pipa ini beserta kabel Hermapleknya. Saya rapikan menggunakan ductip non-lem. Nah, saya lebih nyaman menggunakan ductip non-lem karena menurut saya ductip non-lem ini sangat mempermudah sirkulasi perpindahan udara dari panas ke dingin, temperatur, jadi tidak mudah kondensasi ya teman-teman. Nah, apabila ada saran-sarannya boleh nanti di kolom komentar. Kalau ini menurut saya seperti itu. Nah, untuk ductip ini menggunakan ductip yang saya sudah
gulung menggunakan selongsong kabel supaya untuk menjangkau celah yang sempit ini tetap bisa masuk. Nah, ini saya biasa main di 2 lapis, dari kiri ke kanan, mentok dari ke kanan, balik lagi ke kiri, baru saya gulung, lalu saya potong. Nah, setelah saya rasa cukup, saya pasangkan untuk pengunci dari unit indoor ke mounting plat indoornya. Nah, setelah terkunci, saya mulai mengerjakan pengkabelan koneksi sinyal dari indoor ke outdoor. Nah, di sini saya potong, saya pangkas secukupnya, tetap rapi, presisi, supaya tetap saat dikencangkan semuanya kelihatan rapi dan hasilnya kencang, supaya tidak ada hubungan arus pendek listrik. Nah, setelah saya pastikan semuanya terkoneksi rapi, saya mulai memasang dari casing. Nah, casing sebelah kanan ini dari saya menghadap ke AC, ini ada tempat keluarnya untuk kabel line power daripada unit. Akhirnya saya cowok sedikit dengan diameter kecil, cukup untuk kabel keluar saja ya teman-teman ya. Nah, saya mulai pasang casingnya. Saya dengan hati-hati supaya tidak patah. Pasang casingnya pun perlahan, yang penting presisi ya, supaya tidak timbul kebisingan dan tetap kencang seperti aslinya. Nah, oke. Di sini saya terus percepat saja videonya. Saya pastikan baut setiap sisi daripada casing ini sesuai standarnya mulai kami pasang. Jangan sampai ada baut yang tertinggal. Nah, adapun bekas bercak tangan saat membuka di awal itu, di sini saya bersihkan menggunakan kanebo dan tangan saya selalu bersih. Saya usahakan selalu bersih supaya tidak bercak di tembok ataupun di casing unit indoornya. Nah, setelah rapi, sudah terpasang dari daun swingnya dan terpasang casingnya, tetap saya rapikan. Saya pasang sensornya. Kemudian di sini tak lupa juga memasang daripada pemurni udara. Nah, pemurni udara ini terpisah teman-teman dari casing awalnya. Jadi pemurni udara ini menyatu dengan kartu garansi dan menyatu dengan remote ya teman-teman. Harus dipasang ini karena ini hak konsumen dan ini standar dari AC Grid itu sendiri. Nah, akhirnya saya pasang. Setelah saya pasang, kembali menutup untuk terminal di indoornya. Nah, di sini finishing daripada casingnya saya buka untuk penutup plastik yang melindungi daripada cover ini sendiri. Nah, coba tes colokan kabelnya seberapa, secukupnya. Akhirnya setelah saya rasa cukup, dari segi kerapian kalau menurut saya udah cukup ya, udah layak. Akhirnya saya kencangkan menggunakan klem kabel. Saya menggunakan di sini mukulnya pakai palu teman-temannya, jangan pakai pisang goreng ataupun menggunakan roti. Nah, ini dipukulnya pakai palu yang keras, jangan pakai tempe goreng. Oke teman-teman. Nah, setelah naik, dilapin kembali, dipastikan tidak ada celah yang tidak terkunci, tidak dipasang baut, dan pastikan unitnya rapi. Nah, akhirnya yang berikutnya kami mengerjakan daripada dudukan remote itu sendiri. Jadi remote-nya kalau AC Grid udah dapat tempat dudukan remote-nya, di sini saya pasang menggunakan bor. Nah, cuman hati-hati saat ngebor karena di samping kiri ini ada jalur listrik yang aktif. Supaya tidak terjadi insiden, tetap waspada. Nah, jangan masang di atasnya colokan ataupun di bawahnya. Biasanya ada line yang kabel itu ditanam. Nah, di sini setelah saya pasang bor, pasang visor, pasang kembali dan rapi. Nah, berikutnya saya naik di bagian outdoor. Nah, sebenarnya video ini ada penggalan teman-teman. Ini video harusnya saya taruh di depan, cuman ini saya lompatin karena untuk proses pengerjaan liputannya biar cepat. Nah, di sini inilah proses waktu saya memflashing ya teman-teman. Nah, nih jadi
Oh iya, sorry, ini saya flashingnya menggunakan Freon R32 teman-teman. Saya salah menyebutkan tadi menggunakan R22. Ini saya menggunakan R32. Dan ini saya flashing. Jadi saya tekan pipa high pressnya dan pipa low pressnya ini supaya airnya keluar. Yang tadi saya sebutkan ada air di dalam pipa kecil. Nah, karena di sini saya udah tutup, ternyata plastiknya di luar sini waktu pemasangan awal ternyata plastiknya hilang, mungkin diambil sama bapak tukangnya ataupun terbawa angin itu bisa. Mari kita lupakan masalah terbawa angin. Nah, akhirnya di sini saya mulai mengamankan jalur daripada kontrol dari indoor ke outdoor, karena tadi saya udah colokin di sini takutnya ada sengatan listrik ataupun api aktif. Saya udah amankan. Nah, mulai buka daripada penutup nipple di outdoornya. Oke, saya pastikan untuk posisi outdoornya sudah pas ya, kanan kirinya, depan belakangnya. Nah, di sini saya adaptif ya, dari pipa air marpeknya di penghubung nipple saya adaptif supaya saat nanti saya menekan membuat sedikit lingkaran atau oval itu tidak mudah patah. Tapi beda kalau tidak saya adaptif, pasti sedikit saya tekan pasti bisa patah ya pipanya teman-teman, terlipat. Nah, ini saya lakukan beberapa kasus di lapangan. Kalau AC tidak diadaptif, biasanya itu saat kita tekan pipanya itu sedikit mudah terjadi patah. Nah, jadi dengan adaptif itu sedikit menahan teman-temannya, jadi sedikit elastis kalau menurut saya. Nah, terus yang keduanya itu rapi. Air marplek kena hujan panas tidak mudah terkikis, tidak mudah rontok. Nah, terus yang keduanya rapi seperti itu. Tentunya bekerja tetap harus mengutamakan keselamatan, kerapian, ketepatan, dan keawetan daripada unit yang kita kerjakan teman-teman ya. Nah, setelah saya adaptif satu persatu, akhirnya saya satukan. Sekali lagi, apa sih tujuannya? Tetap rapi ya teman-teman, supaya menyatu antara kabel. Nah, mungkin teman-teman tetap bisa perhatikan, inilah proses cara saya bekerja di lapangan. Ini sih kategori pemasangannya ya, kalau menurut saya ya sangat mudah teman-teman ya, karena tidak menggunakan posisi tangga yang harus tinggi gitu. Ini saya masangnya di dak. Nah, setelah saya pastikan potongan itu udah presisi, ketemu antara nipple nanti. Nah, di sini saya mulai flaring bagian nipple pipa high press di posisi bagian outdoornya. Sini saya ukur berapa panjang nipple high press dan low press. Setelah saya flaring, saya pastikan flaringan itu bagus, tidak pecah, untuk menjaga supaya tidak ada kebocoran freon. Nah, setelah saya pastikan flaringan bagus, mulai saya aplikasikan, saya pasang di bagian nipple low press dan high pressnya, mulai saya persatukan teman-teman ya. Ini saya udah mulai mengencangkan daripada pipa nipple high pressnya. Nah, saat mengencangkan ini juga harus menggunakan kunci Inggris teman ya, kunci Inggris untuk menahan supaya tidak terkilir ataupun terlipat, kerannya tidak masuk ke dalam bodi supaya tetap aman. Nah, di sini saya dapat panggilan teman-teman. Saya dapat panggilan, ada orderan masuknya. Jadi beginilah halangannya, kadang posisi lagi serius kerja, dapat panggilan, dapat orderan, ya disyukurin gitu. Nah, akhirnya setelah saya pastikan orderan masuk aman, saya lanjut lagi untuk pemasangan di bagian nipple-nya. Dan ini jarak dari nipple ke tembok sebelah kanan ini saya pastikan sudah aman ya teman-teman, karena tadi kunci Inggris itu geraknya sangat nyaman. Nah, setelah semuanya terkoneksi, nipple-nya saya kencangkan, sudah terhubung. Saya pastikan di sini akhirnya saya
melakukan proses pemakuman itu sendiri teman-teman. Jadi pipanya saya vakum. Jadi di sini saya memakum pipa dan unit indoornya. Karena kalau AC baru di bagian outdoornya sudah ada freon. Saya pastikan sambungan dari selang analiser ke freon kencang, keran warna biru dan keran warna merah, keran daripada analiser manifold ya teman-teman yang saya maksud ini. Nah, saya buka semua. Setelah terbuka, sambil menunggu 30 menit di sini tadi saya udah tandain menggunakan jam. Sambil menunggu jarak 25 sampai 30 menit karena ini pipanya tidak begitu panjang, hanya di 4 meter. Nah, ini pipanya di balik depan saya ini teman-teman ya, di bawahnya ini. Nah, sambil menunggu proses pemakuman di sini saya melakukan perapian pengkabelan kabel koneksi sinyal dari pada unit dari kontrol indoor ke outdoor. Nah, untuk memasang inverter jangan lupa kabelnya antara konektor 1, 2, 3 di indoor itu pun harus disamakan di bagian outdoor juga. Kalau ada selisih nanti ada miss dan tidak akan terkoneksi untuk sinyalnya teman-teman ya. Tentunya nanti akan terjadi human error ataupun AC-nya tidak bekerja sesuai dengan kinerja AC yang kita pasang, karena inverter juga harus memerlukan konsentrasi lebih ketimbang AC yang standar biasa. Inverter itu untuk pengoneksi kabelnya harus sama antara unit indoor dan outdoor untuk di bagian terminalnya. Dan pastikan saat pemasangan AC inverter ataupun AC standar kita memasang groundingnya. Nah, di sini juga nanti akan saya tambahkan grounding eksternal atau grounding di luar di pada unit outdoornya ini. Oke, setelah nah itu ada kabel kuning ya teman-teman ya, tadi kalau teman-teman perhatian itu tambahan grounding eksternal saya daripada unit outdoornya. Nah, setelah selesai pemakuman saya kencangkan dari keran analisernya. Nah, saya matikan mesin vakum, mulai saya buka keran pipa yang kecil. Nah, setelah keran pipa yang kecil saya buka aliran freonnya. Nah, saat membuka ini juga harus perlahan ya teman-teman ya, sambil memastikan apakah ada desis, suara bocor freon, seperti itu. Dan untuk memastikan juga adakah kebocoran freon di bagian indoor ataupun outdoor, kita juga harus mendengarkan. Apabila ada suara ses, ada bocor, itu pasti freon itu teman-teman yang keluar ya. Nah, setelah keran kecil saya buka, keran besar juga terbuka. Di sini mulai running teman-teman. Mulai saya nyalakan. Nah, di sini saya memperhatikan soft start daripada AC Green ini ternyata bekerja sangat baik. Tuh, teman-teman perhatikan ampernya, tang ampere saya itu menunjukkan digitalnya masih rendah. Artinya soft startnya itu main. Jadi listriknya itu dari kecil naik seperti itu. Beda dengan inverter yang lain. Itu kalau saya perhatikan dia langsung gentak, langsung tinggi ya. Tingginya itu pasti biasa di atas 1 ya ampernya. Kalau ini ampernya ini soft startnya main tuh, masih di 0,016. Ini masih belum naik. Nah, itu mulai ya teman-teman ya tadi ya. 17, 18, 19 seperti itu. Nah, di sini analiser saya juga perhatikan apakah analisernya ini jarumnya turun saat mulai dikonsumsi daripada kompresor. Nah, itu ya. Ampernya mulai naik 1, 3, 114, 113. Tuh soft startnya benar-benar bekerja teman-teman tuh ya. Dari wattnya kecil, dari 50, 80, 100, 150 seperti itu teman-teman. Hingga kalau menurut saya mungkin bisa mencapai di 2,9 ataupun 3. Nah, jadi AC inverter yang setengah PK itu ampere bisa tinggi teman-teman, yaitu bisa mencapai 2,9 bahkan 3. Makanya gunakan AC inverter sesuai dengan kapasitas ruangan yang cocok. Nah, tuh mulai itu ya, ampernya naik tuh 1,5, 1,8, 1,9, 2. Nah, benar-benar soft startnya main teman-teman ya. Nah,
Saya pastikan analiser saya mulai bergerak turun saat dia mulai ngegas. Kompresor ini saya nyebutnya ngegas ya teman, mulai ngegas. Nah, di sini teman-teman juga perhatikan tuh analiser saya sebenarnya kelihatan goyang, padahal tidak goyang. Ini karena efek daripada kamera. Tuh, analisernya kelihatannya seperti getar gitu. Sebenarnya ini enggak, ini efek dari kamera. Tuh, nanti saat saya dekatkan kamera pasti dia tenang tuh, jadi tidak ada getar gitu. Nah, setelah saya pastikan freonnya sirkulasinya lancar, tidak ada kebuntuan ataupun mampet. Nah, tuh 2,3 teman-teman ya. Tuh, AC inverter 2,3, 2,6, 2,7, 2,8 terus naik dia teman-teman, sampai beban tertinggi sesuai nameplate pada unit. Biasanya kalau di GRI ini tertingginya dia maksimal masukan daya di 2,9 ya, 2,9, 2,8 seperti itu sih rata-rata tuh ya. Stay di 2,8 tuh, 28, 29, 28, 29. Paling tinggi ini bisa menyentuh di ampere di 3 teman-teman ya. Jadi bisa menyentuh 3 ampere tuh. Dan freonnya di sini saya menggunakan takaran di 170 teman-teman. R32 saya kasih di 170. Nah, itu ya, stay di 2,8. Baik teman-teman, demikian tadi liputan pekerjaan kami yang kami lakukan, pemasangan AC GRI inverter F5S tipe GRI terbaru soft start teman-teman. Dan temperatur yang tercapai pendinginan unit daripada unit indoornya dari outlet indoor ini tercapai di 15. Permintaan remote saya setting di 16. Nah, ini di sini turun teman-temannya, mulai turun lagi 15,5 seperti itu. Saya setting paling dingin tuh ditembus di 14,9. Dan di sini mentoknya di 14 derajat ya teman-teman ya, 14,8, 14,7. Inilah eksekusi kami pengerjaan AC GRI inverter F5S inverter setengah PK. Produk dari GRI itu ya, 14,7 temperatur yang tercapai outlet daripada indoor AC GRI ini. Ini ruangannya kecil teman-teman ya, standar ya. Nah, remote-nya terpasang sangat rapi seperti ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih banyak atas support dan partisipasinya. Salam hormat, salam sehat, salam dingin dari Freon Balap Official Media Service AC Tangerang. Salam hormat untuk para rekan-rekan teknisi di mana-mana